Shalom saudara, kiranya berkah dan cinta kasih Tuhan senantiasa menaungi dan memberkati kehidupan kita. Saudara, satu hari ada seorang wanita mendatangi saya dan kemudian bertanya, apakah saya salah ketika mengambil keputusan untuk menikah? Mengapa Anda bertanya demikian? Jawab saya. Dia menyatakan bahwa dalam kehidupan pernikahannya harus berhadapan dengan pertengkaran setiap saat. Berbagai macam persoalan muncul, perbedaan pendapat yang tadinya kecil tiba-tiba menjadi besar dan mulai membuat dia berpikir bahwa mungkinkah saya salah ketika mengambil keputusan untuk menikah? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi salah satu contoh kasus paling sederhana dalam kehidupan kita bersama. Kita ternyata memang tidak mudah untuk menemukan karya Allah dalam kehidupan iman kita. Kita berhadapan dengan persoalan, kita berhadapan dengan pergumulan, banyak tantangan yang harus kita hadapi, bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak sempat kita pikirkan, itu ternyata bisa datang dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam situasi yang demikian, kita memerlukan jawaban. Pengen menemukan sebenarnya ada persoalan apa. Jangan-jangan keputusan saya dulu salah. Sehingga saya bisa menyalahkan diri saya sendiri dan kemudian mencoba untuk mengambil keputusan berikutnya yang dirasakan itu menjadi keputusan yang benar. Padahal kenyataannya tidak pernah ada jaminan bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan pada satu waktu dan kita perbaiki pada keputusan kita berikutnya itu akan menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Sebuah pergumulan yang luar biasa ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib. Penderitaan yang begitu berat, luka-luka yang menganga, darah yang menetes, dan ketika harus mengingat pengkhianatan para murid, rasanya tidak akan sanggup untuk menanggung beban yang begitu berat luar biasa. Akan tetapi Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Menjadi pertanyaan bagi kita bersama, saudara, bagaimana Tuhan Yesus bisa berdoa dengan cara yang demikian, dengan cara yang sangat luar biasa di tengah penderitaannya, di tengah kondisi yang sangat tidak menyenangkan, dikhianati oleh para murid, dan rasanya sempat juga berpikir untuk mengambil keputusan yang salah, tetapi ternyata dia tetap mendoakan mereka yang menganiaya dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini mengajarkan kepada kita, di tengah penderitaan yang berat, ternyata Tuhan Yesus tetap fokus kepada misi yang dia emban, kepada apa yang harus dia lakukan. Dia tidak melihat penderitaannya sebagai beban yang begitu berat, tetapi dia melihat karya Allah yang ada di dalam dirinya. Ini mengajarkan kepada kita bersama bahwa dalam menjalani kehidupan jangan mudah bagi kita untuk mencari kambing hitam. Jangan mudah bagi kita untuk menimpakan kesalahan kepada orang lain. Di tengah persoalan yang begitu berat yang menimpa kita, jangan mudah bagi kita untuk mengasihani diri, menyalahkan diri kita sendiri. Sehingga pada saatnya si iblis bisa saja merongrong kita, mendakwa kita sedemikian rupa. Padahal sebenarnya segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita ada maksud Tuhan, ada karya Tuhan yang sedang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Untuk itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bercermin kepada apa yang Yesus lakukan. Di tengah penderitaan yang berat, dia tetap peduli. Dia tetap fokus kepada karya penyelamatan Allah. Dia tetap melihat bagaimana Allah berkarya dalam sejarah. Dia tetap mengampuni. Ini menjadi sebuah teladan. Satu-satunya cara agar kita bisa ikhlas dalam menjalani kehidupan, agar kita tidak dibelenggu oleh dendam, oleh kemarahan, mari kita belajar untuk mengampuni. Sebagaimana Allah telah mengampuni kehidupan kita, hal yang sama juga kita berlakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengampuni sesama kita, pada saat yang sama kita sedang merasakan cinta kasih Allah yang besar, dan dari situlah kita akan dipulihkan dalam kehidupan kita. Semoga cinta kasih Allah yang terus mengalir dalam kehidupan kita semakin memberikan semangat baru kepada kita untuk hidup di dalam pengharapan.
Shalom.